Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Scott Harjon. Yang kedua, yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Diningrat. Yang ketiga, yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Maulana. Dan yang keempat, yaitu teori Mekah yang oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Dan yang kelima yaitu teori maritim oleh N.A. Barker. Menurut teori Gujarat ini menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Melaka pada saat itu. Menurut teori Persia, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran syariah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumarto Al-Kuwaiti, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Hangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Maka dari itu dia dinamakan teori Cina berkembang pada saat itu. Teori Mekah, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dan dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebar agama Islam ke seluruh dunia. Jadi kita perhatikan kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi, artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori maritim ini yakni pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, agama Islam dikenal di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai di tempat persinggahannya. Perkembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tokoh penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Ahmad Neghat pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi, merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Hahir. Sultan Ahmed memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Ngurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga. Kejayaan Kesultanan Aceh berhubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan Islam lainnya, menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Yang keempat, Wali Songo pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yaitu yang pertama Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, yang kesembilan Sunan Gunung Jati, yang kelima Datuk Tunggang Parangan.
Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Yang keenam yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate Polder kurun waktu pada tahun 1480 sampai 1500 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan bernegara. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1864 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri di Jawa Timur. Kesimpulannya, selain tokoh di atas, masih banyak yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer, di antaranya Abdul Said Abdurrahman. Burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, para ulama sebagai penyebar ajaran agama sangatlah signifikan. Mereka bukan hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Sikap meneladani ulama-ulama ini menjadi penting dalam membangun karakter dan akhlak generasi penerus. Ulama-ulama seperti Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel telah memberikan contoh bagaimana menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Mereka mengajarkan pentingnya akhlak yang baik, toleransi dan keterbukaan terhadap budaya lokal. Dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, mereka mampu menarik hati banyak orang Islam untuk memeluk Islam. Meneladani sikap mereka berarti mengutamakan pendidikan baik formal maupun non formal dan menjadikan ilmu sebagai prioritas. Ulama-ulama ini tidak hanya mengajarkan ritual ibadah tetapi juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Mereka menunjukkan bahwa agama dan ilmu bisa berjalan beriringan, saling melengkapi. Selain itu, mereka menyadari bahwa tugas penyebaran agama tidak hanya sebatas pengajaran tetapi juga penilaian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu sesama dan menjaga lingkungan. Dalam meneladani sikap para ulama ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, beradab, dan saling menghormati. Ketauladan mereka dalam kebijaksanaan, keberanian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah warisan yang harus kita lestarikan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat meneruskan perjuangan mereka dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.